Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhabar dengan Syaris Kedilvia Al-Wahid kanal Muhashkalinis. Di video sebelumnya, aku udah membagikan beberapa video mengenai bahasa Turki. Teman-teman bisa ngecek langsung di channel aku. Video kali ini aku ingin membagikan beberapa tips kepada teman-teman bagaimana sih caraku belajar bahasa Turki. Tips yang pertama itu adalah kita harus menetapkan motivasi. Nah, teman-teman harus menemukan kenapa sih teman-teman itu harus belajar bahasa Turki, pentingnya bahasa Turki untuk teman-teman apa. Ketika teman-teman udah memiliki alasan yang kuat mempelajari suatu hal, ketika nanti muncul rasa bosan, rasa malas, ini bisa menjadi salah satu cara untuk teman-teman membangkitkan semangat. Apalagi kan bahasa Turki itu bukan suatu bahasa yang mudah. Nah, kalau motivasi aku itu dulu, jadi first impression aku terhadap bahasa Turki itu, aku memang udah tahu dari awal bahasa Turki itu nggak mudah. Jadi aku semenjak mau daftar beasiswa aja, guru aku tuh langsung bilang bahasa Turki itu nggak mudah. Pada saat itu aku nggak tahu sih bahasa Turki itu gimana, tapi aku udah mendapatkan impression bahasa Turki itu nggak mudah. Tapi pada saat itu aku udah dibilang gitu, aku makin semangat gitu. Orang lain bisa, kenapa aku enggak? Terus aku juga motivasi aku ke Turki itu perjuangannya itu nggak mudah. Dan aku nggak mau, cuman karena bahasa bisa menjadikan perjuangan aku tuh sia-sia. Jadi dari awal aku belajar bahasa Turki, aku selalu nginget jangan sampai cuman karena aku nggak paham bahasa, aku nggak bisa menyerap ilmu dengan baik di sini. Yang kedua itu adalah pahami dulu tata bahasa yang ada dalam bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini aku ketika belajar bahasa Turki, kami ada satu chapter, ada satu bab yang menjelaskan tentang bahasa. Jadi ada satu ilmuwan di bidang bahasa gitu, namanya itu Bernard Shaw. Beliau menyatakan bahwasanya orang yang nggak paham bahasa sendiri nggak bakal bisa paham bahasa orang lain. Kenapa? Karena kan kita membandingkan nih sistem yang ada di bahasa kita dengan bahasa lain. Kita kan belajar pun nanti kita nggak langsung bisa, pasti kita akan menerjemahkan dulu ke dalam bahasa kita. Jadi minimal struktur dalam kalimat itu teman-teman udah bisa identifikasikan. Misalnya subjek itu yang mana, objek itu yang mana, keterangan itu yang mana, predikat itu yang mana, dan beberapa aturan-aturan lainnya. Jadi ketika kita belajar bahasa Turki, kita masuk misalnya ke bab subjek. Kalau kita nggak paham subjek itu apa dalam bahasa sendiri, itu pasti bakal membuat kita kesulitan dalam mempelajari bahasa-bahasa lain. Yang ketiga itu setelah kita paham tentang aturan yang ada dalam bahasa sendiri, barulah kita mempelajari tata bahasa dan logika berbahasa dalam bahasa Turki. Kita harus mempelajari benar-benar aturan-aturan yang ada dalam bahasa Turki, dan kita nggak bisa memaksakan logika berbahasa itu sama dengan bahasa kita. Jadi kita cuma membandingkan, tapi kita nggak bisa menggunakan logika yang ada di bahasa kita. Contohnya aja kayak kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Turki itu sangat berbeda dengan ada dalam bahasa Indonesia. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan dalam bahasa Turki, subjek, keterangan, objek, predikat. Jadi kita nggak bisa memaksakan predikat itu ada di bagian kedua seperti bahasa Indonesia. Terus juga beberapa aturan kayak kalau di bahasa Turki itu predikatnya itu kita ada nambah lagi imbuhan-imbuhan di belakangnya. Sedangkan kan kalau kita predikat itu kita cuma bilang waktunya, terus kita nggak ngubah apa-apa. Sedangkan kalau dalam bahasa Turki itu akan ada imbuhan-imbuhan sesuai dengan kapan pekerjaan itu dilakukan dan siapa sih yang melakukan. Jadi kita nggak bisa memaksakan aturan dalam suatu bahasa itu harus sama dengan aturan dalam bahasa lain. Yang keempat itu adalah praktik. Nah, praktik di sini boleh praktik membaca. Itu teman-teman bisa mulai dari buku bacaan yang nanti dikasih sama Tomer, ataupun buku-buku kayak buku novel ataupun buku-buku anak-anak. Buku-buku anak-anak itu kan kata-katanya itu masih sangat dasar, dan nanti ketika teman-teman menemukan vocab-vocab baru itu bisa dituliskan dalam satu note kecil. Kalau aku dulu tulis di dalam sini, di note kecil ini. Jadi nanti setiap aku menemukan kata-kata baru, aku hafalin malamnya, terus besoknya itu aku praktikin. Yang kedua itu bisa praktik nulis. Praktik nulis itu teman-teman bisa ngechat sama orang Turki, ataupun ya nulis. Biasanya kita dikasih PR sih, jadi dari PR itu bisa ngelatih kemampuan nulis kita. Yang ketiga itu adalah pendengaran. Yang pendengaran ini teman-teman bisa ngelatih
dengan dengar musik ataupun dengan nonton film. Yang keempat itu adalah berbicara. Apalagi untuk orang Indonesia ya, kayaknya menurut aku tantangan terbesar kita itu adalah ketika berbicara. Oleh karena itu, bicaranya itu kita bisa melatih dengan orang Turki. Jadi kalau misalnya teman-teman yang domisilinya di Turki itu, memang kan kita mau nggak mau itu harus belajar bahasa Turki. Jadi jangan pernah malu untuk mempraktikkan apa yang telah kita dapatkan dari pembelajaran. Jadi kalau kami dulu di kelas, karena kami udah komitmen ya, jadi kami setiap ada materi baru tuh kami langsung praktikin. Itu kami kan sesama mahasiswa asing. Jadi kalau sama mahasiswa asing itu kami itu lebih apa ya, lebih ya seporsi kami gitu ngomongnya. Sedangkan kalau dengan orang Turki kan tergantung teman-teman nanti bertemu lawan bicaranya seperti apa. Tapi dulu temen aku ya di asrama itu, mereka paham gitu kondisi aku yang seperti, kan kita baru belajar bahasa gitu, dan mereka pun kalau ngomong itu adalah bahasa-bahasa yang ini aku gitu, yang sedang aku pelajari, dan mereka juga berusaha untuk ngomongnya itu adalah bahasa baku. Terkadang kan kalau orang Turki itu ada yang ngomong bahasa gaul gitu kan, terus bahasa-bahasa yang jauh dari yang ada di buku. Jadi mereka tuh berusaha untuk ngomong sama aku itu adalah dengan bahasa-bahasa baku. Yang kelima itu adalah teman-teman bisa menggunakan aplikasi ataupun platform yang sesuai dengan hobi teman-teman. Nah, bagi yang hobinya dengar musik bisa dengar musik, bagi yang hobinya nonton film bisa nonton film-film Turki tapi tanpa subtitle Indonesia ya. Tapi aku lebih menyarankan memang nonton film dibandingkan dengan musik bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Turki, karena kalimat yang ada dalam lirik lagu itu biasanya sangat puitis dan susah untuk dipahami untuk level-level pemula. Sedangkan kalau yang ada di film itu adalah bahasa sehari-hari. Ini sangat bisa melatih pendengaran, apalagi kan bahasa Turki itu sama kayak bahasa Indonesia. Apa yang ditulis itu yang kita baca. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan vocab-vocab baru, itu bisa langsung dituliskan, kemudian dicari artinya dan dipraktikkan. Kemudian juga bagi teman-teman yang suka kuis, itu bisa mendownload aplikasi-aplikasi kuis bahasa Turki. Contohnya itu kayak Duolingo ataupun Monthly, itu teman-teman bisa ngatur ke bahasa Turki. Itu bisa nanti bisa latihan lah di situ dengan kuis-kuis yang diberikan di aplikasi itu. Teman-teman juga bisa ke YouTube bahasa Turki. Kalau aku dulu belajar di YouTube-nya Indonesia. Jadi sebelum aku ke Turki pun aku pernah mendapatkan kursus di Indonesia selama 4 hari, dan bahkan sampai ke Turki pun aku masih menjadi salah satu murid di kursus tersebut. Dan Indonesia, kalau teman-teman penasaran ya, itu bisa langsung menuju ke YouTube-nya, ditulis saja keywordnya itu Indonesia ataupun bahasa Turki. Kemudian juga bisa ke Instagram mereka di Indonesia. Kemudian juga mereka meluncurkan beberapa aplikasi. Nah, teman-teman bisa download di Play Store, tulis saja dengan keyword Indonesia. Nanti akan muncul 4 aplikasi. Aplikasi yang pertama ini adalah aplikasi untuk materi-materi pembelajaran. Yang kedua, ini adalah untuk percakapan dasar. Kemudian ada yang kamus bahasa Turki. Nah, yang aku suka dari kamus bahasa Turki ini, dia untuk satu kata itu nanti bakal banyak arti-arti yang disajikan, karena dalam bahasa Turki itu ada beberapa kata yang memiliki banyak arti, dan di kamus ini dijelaskan secara terperinci. Kemudian ada aplikasi yang keempat, yang bagian ini, kalau ini berbayar, ini untuk yang pro, dan bagi teman-teman bagi kemudahan ini memang sangat direkomendasikan ya, karena kalau yang pro kan lebih besar gitu fasilitas-fasilitas yang diberikannya. Kebetulan aku udah download keempat-empatnya. Ini kita buka, misalnya yang untuk ini yang paling kusuka adalah aplikasi materinya. Di aplikasi materi ini sangat membantu untuk pelajar-pelajar pemula bahasa Turki, apalagi kan kalau di Tomer itu kita diajarinnya itu langsung dalam bahasa Turki. Sedangkan dalam aplikasi Indonesia ini dikelompokin seluruh materi-materinya itu sangat teratur, dan ini dalam bahasa Indonesia. Materi-materinya itu diatur secara terperinci, rapi, dan ada warna-warna yang membuat kita bisa membedakan aturan-aturan penting, kemudian judul-judulnya, dan
warna-warna yang dipakai juga sangat fresh, bisa membuat kita lebih semangat dalam belajar. Ini contohnya. Ada. Nah, Baba. ada Cam. fasilitas ininya juga, contoh pengucapan. Dan aku sangat merekomendasikan aplikasi-aplikasi Indonesia ini ke teman-teman semua. Nah, teman-teman juga bisa download aplikasi Google Translate. Jadi bukan Google Translate yang ada di browser Google, tapi yang ada di Play Store. Teman-teman download, terus teman-teman download juga bahasa-bahasa yang ingin teman-teman aplikasikan. Jadi kalau misalnya kita udah download bahasa, itu nanti ketika offline kita bisa menggunakannya gitu tanpa internet. Kemudian juga saran aku, kalau teman-teman mau belajar bahasa Turki atau ingin mentranslatekan di Google Translate, itu lebih baik per kata dibandingkan per kalimat, karena bahasa Turki itu ada aturan-aturan. Jadi kalau per kalimat itu dia bakal secara keseluruhan gitu. Sedangkan kalau per kata teman-teman ngedapatin kata dasar, terus untuk aturan itu teman-teman yang tambahin sendiri, jadi bisa latihan juga dari situ. Nah, itu dia 5 tips cara aku belajar bahasa Turki. Mungkin dari teman-teman ada tips lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa berbagi bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Wahid. Bagi teman-teman yang memiliki kritikan, saran, ataupun pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun DM aku di @rizkadelvia318. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.